Yang turunnya Adam dan Hawa ke bumi itu, mereka berdua dibekali petunjuk. Yang dengan petunjuk itu, ini yang dahsyat. Allah jamin semua aktivitas hidupnya, dari mulai yang sederhana sampai yang kompleks, pasti jika diikuti petunjuk ini, dia akan senang menjalaninya dan akan tenang mendapatkan hasil itu. Ya, perhatikan kalimatnya. Quran surah kedua ayat 38. Fokus. Qulna ihbitu minha jami'an. Kata Allah, sekarang tiba saatnya Adam, Hawa, turun kalian ke bumi. Kalau setan kita tinggalkan aja ya. Ini kita bahas Adam dulu. Turun kalian semua ke bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Maka nanti sejak kalian tiba di bumi itu, aku akan turunkan satu petunjuk disebut dengan hudan namanya. Hudan. Terus faman tabi'a hudaya, maka jika Anda dan keturunanmu mengikuti semua detil di petunjuk ini, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka aku pastikan engkau dan seluruh keturunanmu akan menjalani hidup di muka bumi dengan tenang dan senang. Fala khauf, khauf itu gelisah, takut. Lawan dari takut apa? Tenang. Lawan dari gelisah, tenang. Kata Allah, jika Anda mengikuti tuntunan hidup yang ini, maka saya jamin semua hidupmu tenang. Walahum yahzanun, dan saya pastikan selama hidup di muka bumi itu kalian tidak akan pernah bersedih. Senang, lawan sedih itu senang. Jadi ternyata kita itu diminta tugas di bumi itu bukan untuk dipersulit. Ini kalau ada yang hidup sampai saat ini sedih ya, di rumah tangga sedih, di kantor nggak tenang, pasti di antara poinnya bukan nggak mampu senang, tapi boleh jadi yang hidup ini tidak membaca petunjuk kehidupannya. Anda kerja di perusahaan, teman-teman ada yang di Pertamina, ada yang di yang lain. Kalau Anda nggak ikuti petunjuk, kan pekerjaan tidak akan berlangsung dengan nyaman kan? Kalau Anda nggak ikuti aturannya, bagaimana bisa mengerjakan petunjuk itu dengan nyaman? Maka apalagi hidup yang kompleks, kata Allah, sejak Adam saya turunkan, sudah ada petunjuk kehidupan, saya namakan dengan hudan. Anda ikuti petunjuk ini, maka langsung jaminan dari Allah, semua yang Anda jalani dalam hidup, pasti saya jamin senang dan tenang. Petunjuk ini disebut apa? Hudan. Agak cepat. Di setiap masa, Nabi Adam selesai hidupnya, generasi kemudian berkembang, datang lagi Nabi Nuh, sampai ke Nabi Muhammad SAW. Perhatikan baik-baik. Setiap berganti generasi akan turun hudan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya pada saat itu. Baik, Nabi Musa menerima kitab apa namanya? Nabi Musa, Taurat. Taurat disebut hudan dalam Al-Quran. Muncul Nabi Musa, kitabnya disebut Taurat. Perhatikan baik-baik. Tahukah teman-teman ketika Taurat disebutkan dalam Al-Quran? Buka Quran surah ke-17. Ya, ayat yang kedua. Wa ataina Musal kitaba, kami berikan kepada Musa kitab. Ya, wa ja'alnahu hudan li bani Israil, dan kitab yang kami berikan itu yang disebut Taurat, Ali Imran ayat yang ketiga, wa anzalat Taurata wal Injil, kami berikan Taurat kepada Musa. Nah, saat Allah turunkan Taurat itu hudan li bani Israil, isi Taurat ini adalah petunjuk kehidupan khusus untuk Bani Israel saja, umatnya Musa. Jadi kalau umat Nabi Musa mengikuti petunjuk hudan Taurat ini, kata Allah, saya jamin semua hidupnya tenang dengan senang. Nabi Isa turun Injil, Injil disebut hudan dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, saya cepat karena waktu kita terbatas, ketika Allah menurunkan Nabi Muhammad SAW dan dipilih sebagai Rasul, maka saat yang bersamaan beliau pun diberikan petunjuk untuk umatnya. Dan dahsyatnya, petunjuk itu pun disebut dengan hudan. Buka Quran surah kedua ayat 185. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadan itu, kata Allah, saya turunkan Al-Quran. Kenapa saya turunkan Al-Quran? Hudal linnas. Saya jadikan Quran ini sebagai petunjuk pedoman hidup linnas, bukan terbatas untuk satu komunitas, tapi untuk seluruh manusia sampai kehidupan terakhir. An-Nas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran, menunjuk pada semua manusia tanpa kecuali. Ini bedanya Al-Quran dengan kitab sebelumnya. Taurat hanya untuk kalangan tertentu saja. Jadi selesai nabinya, selesai kitabnya. Injil hanya kalangan tertentu saja. Nabinya selesai, selesai kemudian misinya. Tapi Al-Quran tidak.
Ini kalimat pertama langsung dari Allah. Walaupun nabinya wafat, tapi karena Al-Qurannya didesain oleh Allah untuk seluruh manusia sampai kehidupan berakhir, maka pasti Al-Quran itu di setiap masa akan mampu dijadikan pedoman dalam kehidupan. Nah, jadi prinsip pertama, ketika Allah menurunkan Al-Quran, sebenarnya tujuan utamanya bukan sekedar dibaca, tapi di dalam itu ada petunjuk kehidupan. Dan yang buat, yang menciptakan kita. Bukankah Anda kalau ingin memperbaiki sesuatu akan datang kepada penemunya, penciptanya? Anda punya handphone, ada masalah, kan datangnya ke counter handphone. Anda punya mobil, ada persoalan, bukankah datangnya ke dealer? Sekarang kita ingin tahu persoalan hidup kita, ingin tahu gambaran hidup kita, ingin tahu misi dan visi hidup kita. Kemana kita kemudian bertanya ya? Pada pencipta kita. Nah, kata Allah, ketika saya utus manusia pertama kali ke bumi, saya sudah turunkan bagaimana cara menjalani kehidupannya. Dan ternyata berita baiknya untuk kita diberikan oleh Allah satu petunjuk utuh, langsung disebutkan isinya, disebut dengan Al-Quran. Jadi dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, dia bukan bacaan biasa. Semua di dalamnya ada petunjuk kehidupan kita, dari mulai bahkan dalam kandungan sampai kita wafat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau diikuti petunjuk ini, langsung turun jaminan dari Allah, hidup kita pasti akan tenang dan nyaman. Saya bacakan cepat ya, tapi nggak usah ditulis. Nanti kalau teman-teman agak terlambat mengikutinya, Anda buka kembali rekamannya, Anda boleh melanjutkan kembali. Saya baca cepat saja, dan ini insya Allah Anda hanya akan temukan dalam Al-Quran. Nanti saya berikan rahasia di akhir sebelum kita akhir. Yuk, satu, Anda silahkan bandingkan dengan buku manapun, referensi manapun, Anda hanya akan temukan dalam Al-Quran. Dari sejak sebelum lahir, bagi perempuan yang tengah mengandung, langsung Allah berikan tuntunan bagaimana agar kandungan itu berjalan dengan sehat, nyaman, dan mudah ke persalinan. Quran surah ke-7 ayat 189. Perkembangannya bisa diamati dan dicek kemudian, ya, baik ke dokter atau yang lain. Nanti perkembangannya disebutkan di Quran surah ke-22 ayat ke-5. Dirinci lagi di Quran surah ke-23 ayat 11 dari 9 sampai dengan 13. Kemudian mulai terlahir, dari lahiran diberi petunjuk oleh Allah. Nih, berikan ASI maksimal 2 tahun. Kalau ingin berhenti sebelum 2 tahun boleh, begini caranya. Quran surah kedua ayat 233. Dari sampai usia 2 tahun menjelang balik, kata Allah berikan 4 pendidikan dini. Ini turunannya disebutkan 1, 2, 3, 4. Jika Anda ajarkan ini, maka anak ini akan tumbuh. 1, dekat dengan Allah. 2, dijamin taat pada orang tuanya. 3, dia akan baik dengan lingkungannya. Dan keempat, dia akan bertahan dalam kebaikan sampai dia dewasa. Quran surah ke-31 ayat 13 sampai dengan 19. Usia 7 tahun, ya, mulai dia balik misalnya, dia akan mulai belajar. Bagaimana cara belajar yang baik supaya cepat paham, gampang mengerti. Turun Quran surah ke-9 ayat 122. Amalannya di Quran surah 96 ayat yang pertama. Kemudian rinciannya diturunkan di Quran surah kedua ayat 282 di ujung ayatnya. Lalu bagaimana mencari sekolah yang bagus, majlis yang baik, guru-guru yang baik, diturunkan Quran surah ke-58 ayat ke-11. Dicontohkan tentang Maryam dan Nabi Isa alaihissalam di Quran surah ketiga ayat 35 sampai dengan 37. Naik lagi, dia mulai dewasa, ya, mulai bergaul, bahkan kadang-kadang merantau, punya tempat komunitas berbeda. Bagaimana supaya dia bergaul tidak terpengaruhi lingkungan yang tidak baik. Maaf ya, kadang-kadang ibu yang sudah mengandung, melahirkan, ayah mencari nafkah, tiba-tiba anak pergi bahkan ke kampus, ke sekolah, dapat teman yang gak bagus, pulang-pulang mengecewakan Anda. Jadi bagaimana menemukan tempat-tempat yang baik untuk bisa menjaga perilaku anak ini? Ditemukan nanti di Quran surah ke-49 ayat ke-13-nya. Dirinci perkembangannya di Quran surah ke-12 Yusuf ayat 2 sampai dengan ayat 29-nya. Sampai ketika dia akan mulai kemudian menikah. Kata Allah, pilih pasangan yang baik dengan ta'aruf, berikan mahar yang sempurna. Quran surah ke-4 ayat ke-4. Kemudian dia mulai menikah. Kata Allah, sebelum menikah, pelajari dulu fikih nikah. Banyak orang yang menikah, tapi karena tidak belajar tentang persoalan rumah tangga, apa yang akan terjadi di rumah tangga, detil Pak, Bu. Kata Allah ini, kalau kamu berbuat begini, akan ada miskomunikasi. Kalau ada miskomunikasi, persoalannya akan begini. Solusinya begini. Maka diturunkan dasarnya di Quran surah ke-30 ayat 21, detilnya di Quran surah ke-4 ayat 34 sampai dengan 35. Paling kiri sebelah atas sampai dengan keturunan. Anda berlanjut, diterangkan oleh Allah, hei, tugas suami saat mulai pertama kali menikah, maka tugas yang pertama siapkan untuk mencari nafkah. Bagaimana caranya ya Allah? Diturunkan oleh Allah. 1, jangan takut kehilangan rezeki.
Jangan pernah mencuri, jangan pernah ngambil punya orang, karena punya kamu akan saya berikan sempurna. Kamu ngambil punya orang, maka kamu akan milikkan diri sendiri. Itu akan dikembalikan pada yang berhak. Ya, turun Quran surah ke-51 ayat 22. Dirinci, begini cara nyarinya. Quran surah kedua ayat 168. Kalau Anda ingin cepat baru bergerak, rizkinya sudah dapat. Quran surah kedua ayat 172. Ada yang dahsyat, dia belum keluar, rizkinya yang mendatangi dia. Jadi nanti di Al-Quran ada 8 jenis rizki. Di antara yang paling hebat, ada yang belum Anda datang, rizkinya sudah menjemput. Ada orang mendatangi rizki, ada rizki mendatangi dia. Contoh, Al-Imam Asy-Syafi'i sedang berdiskusi dengan Imam Malik, gurunya. Kata Imam Asy-Syafi'i, Syekh, rizki itu mesti saya cari dulu, baru kita dapat. Kata gurunya, ya Syafi'i, ada rizki yang cukup kita beramal dekat kepada Allah, dia akan datang tanpa kita cari dengan ikhtiar manusia. Kata Syafi'i, mustahil. Kata Quran kan kita kerja dulu baru datang. Kata Imam Malik, gurunya, kamu yang belum sampai, kita amalkan ini, rizki datang. Maka berhenti sampai di situ. Imam Syafi'i pamit. Di jalan tiba-tiba beliau mendapati ada panen anggur, Pak. Terus dipanggil sama yang punya kebun. Ya pemuda, katanya, sini, mau bantu nggak? Kalau kamu bantu, kami berikan anggurnya. Maka beliau bantu, panen, petik, sampai setelah selesai berikan anggur yang besar-besar. Aduh, senyum, senang beliau. Ternyata senangnya bukan karena dapat anggur. Senangnya karena merasa pendapatnya benar. Kalau saya nggak bantu panen ini, nggak akan dapat saya anggur. Cuma karena saya bantu, saya diberi ini. Maka rasa senangnya inilah dibawa kemudian kepada gurunya, ingin laporan. Tapi perhatikan adabnya. Dia tidak mengatakan, guru, nih saya benar. Kalau saya nggak ikut panen, nggak dapat saya ini. Perhatikan kalimat Asy-Syafi'i. Guru, tadi saya di jalan, dipanggil oleh pemilik kebun, ikut panen anggur. Begitu saya bantu, saya diberikan anggur ini. Beliau tekankan dengan kalimat yang kencang pada kalimat, begitu saya bantu, saya dapat anggur ini. Imam Malik tersenyum mengatakan, Masya Allah, Syafi'i luar biasa. Ini siang begitu panasnya, tadi saya mau keluar ngajar, terpikir di benak saya, Allah, kalau ada anggur yang besar-besar, enak rasanya. Tiba-tiba kamu datang bawa anggur. Di Imam Syafi'i kerja dapat sesuatu, Imam Malik terfikir sesuatu, datang rezeki. Itu ada di Quran surah ke-7, teman-teman, ayat ke-96, paling kanan sebelah atas di mushafnya.